Kalau tidak sesuai dengan fakta, itu bukan kebenaran. Ada amin? Jadi kalau ada orang mengatakan ayat Alkitab ini salah, tidak sesuai fakta, berarti ayat Alkitab seolah-olah salah. Padahal tidak. Dia yang salah ngerti tentang fakta itu. Sebab Alkitab tidak mungkin tidak sesuai fakta. Pasti. Kebenaran itu sesuai fakta. Makanya Bapak Ibu kalau mendengar sesuatu hari ini, dievaluasi. Jangan setiap pembicara diaminkan. Di luar sana banyak pembicara yang tidak Alkitabiah, yang sikap hatinya negatif, tapi jabatannya pendeta. Memang pendeta sih, tapi bukan hamba Tuhan. Kalau seorang jemaat yang cerdas, mengerti kebenaran, pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Yang penting faktanya aja sekarang. Kebenaran itu fakta. Faktanya yang diomongin dia begitu nggak kita? Gitu aja. Ternyata tidak semua pendeta benar. Ada yang jahat mulutnya. Dan kita tahu persis. Saya mau kasih tahu ya, siapapun kita, kalau kita jahat, pasti ke neraka. Mau pendeta sekalipun. Pasti. Mau teologi manapun, pasti setuju kalau orang jahat, pasti ke neraka. Pasti. Mau Calvin, mau Arminian, mau siapapun. Pokoknya kalau orang jahat pasti ke neraka. Kita akan belajar hidup ini adalah pilihan. Hidup ini pilihan loh. Jadi kalau seseorang berkata, kenapa ya saya Pak, kok saya kurus ya Pak? Itu ada sebabnya. Bukan kebetulan. Iya dong. Hidup kita yang saat ini adalah kumpulan dari akibat masa lalu kita. Dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian kita bisa berbuat salah. Bisa. Kita semua pernah berbuat salah. Ada yang nggak pernah buat salah di sini? Kita semua pernah buat salah dalam ketidaktahuan atau keteledoran. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin berumurnya kita, perhatikan bagaimana kamu hidup, kata Alkitab. Kalau kita nggak perhatikan bagaimana kita hidup, yang salah siapa? Ada teologi yang mengatakan kita sudah ditentukan. Yang ini selamat, yang ini sengaja diblokir sama Tuhan supaya mati, binasa. Ada loh, tertulis saya lihat. Dan itu gereja-gereja besar. Rusak teologi ini. Kalau orang sampai di kotak-kotakan begitu, Tuhan seolah-olah pilih kasih. Nanti kalau diajarin, dia bilang begini, kan Tuhan berdaulat Pak, terserah dia dong. Oh iya memang, terserah Tuhan, tapi bukan terserah kamu. Baca dong Tuhan kehendaknya bagaimana di Alkitab. Ya, kita itu diciptakan mempunyai kehendak bebas. Bisa memilih, sore ini mau tidur di rumah, atau datang ke sini dengar firman. Itu bisa pilih loh. Setelah pulang dari sini, bisa memilih. Mau makan gado-gado, atau mau makan sate babi. Bisa pilih. Oh itu nggak ada hubungan Pak dengan keselamatan. Itu ada hubungannya dengan keselamatan. Setiap perbuatan kita sekecil apapun ada hubungan dengan keselamatan. Enggak Pak, makan sembarangan nggak ada hubungan dengan keselamatan. Baiklah kawan. Kamu makan teri sembarangan, keselak di sini. Terus mati. Sebelum sempat bertobat. Binasa nggak? Binasa. Belum bertobat. Coba seandainya umur panjang. Dia bisa bertobat. Dia bisa menyempurnakan diri, menguduskan diri. Makanya jaga kesehatan, umur panjang. Belajar firman sebelum kita mati. Kita bakalan mati semuanya. Pasti itu. Ada amin ya? Hidup ini adalah pilihan. Ke depan, kan baru-baru ini kan lagi ngetren apa itu? 10 years challenge. Coba masing-masing evaluasi enggak 10 tahun yang lalu kita dibandingkan dengan 10 tahun yang sekarang. Jangan dievaluasi fisiknya doang, dalamnya yang penting. Apakah aku makin dewasa, makin dekat Tuhan, atau aku begitu-begitu saja tuh. Enggak maju-maju.
dari dulu. Nah, dievaluasi. Nah, ke depan, 10 tahun ke depan, dievaluasi lagi nanti. Persiapannya mulai sekarang. Persiapkan mau semacam apa kita 10 tahun ke depan. Persiapannya sekarang. Jangan bilang nasib. Nggak ada yang namanya nasib. Tuhan mau kita semua jangan ada yang binasa. Amin. Itu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak memaksa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sore ini kita mesti ingat sesadar-sadarnya. Kita semua, bahwa hidup ini pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca firman, itu bukan hanya dibaca lalu amin. Bukan begitu. Itu pilihan tuh. Banyak pilihan tuh yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, oleh firman Tuhan. Sebenarnya di dunia ini hanya ada 2 kelompok. Bukan Kristen non-Kristen, bukan. Ada 2 kelompok. Manusia yang berdiri di pihak Tuhan, ada yang berdiri di pihaknya sendiri atau di pihak setan. Cuma 2 itu. Jadi kalau ada seorang pendeta, belum tentu dia di pihak Tuhan, belum tentu. Perhatikan baik-baik. Belum tentu. Diujinya bagaimana Pak? Dari buahnya kau akan lihat. Apakah yang diperbuatnya, dibicarakannya, itu di pihak Tuhan atau bukan. Apakah justru menyerang pekerjaan Tuhan? Apakah mendukung pekerjaan Tuhan? Kalau seseorang mendukung pekerjaan Tuhan, di pihak Tuhan. Kalau seseorang justru menyerang pekerjaan Tuhan, itu di pihak setan. Itu jelas loh. Kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bahasa Indonesia itu selalu terjemahannya diperhalus. Bahasa aslinya adalah moi koi. Moi koi itu adulterous. Apa itu? Pejinah. Orang laki-laki yang berjinah. Adulterous. Moi koi. Hai kamu pejinah-pejinah. Gitu. Kai moi kalides. Dan moi kalides itu pejinah-pejinah perempuan. Hai kamu laki-laki dan perempuan yang berjinah. Gitu. Sebenarnya terjemahnya begitu. Cuman bahasa Indonesia kan kok kasar amat. Jadi diperhalus. Saking halusnya orang jadi nggak ngerti. Buat apa diperhalus? Mendingan kasar tapi benar. Daripada halus-halus jadi makhluk halus akhirnya. Ada amin kayaknya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu pejinah-pejinah. Yang dimaksud berjinah di sini konteksnya bukan berjinah secara fisik. Kok tahu Pak? Kalau baca ayat terusin sampai selesai. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu selingkuh dengan dunia. Selingkuh, berjinah dengan dunia. Dianggap pejinah sama firman Tuhan. Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau orang cinta dunia, dia musuh Allah. Mestinya kalau orang mendengar firman ini, dia mempermasalahkan. Apa yang dimaksud cinta dunia ya? Aku nggak mau cinta dunia sebab musuh Allah. Banyak orang nggak baca gitu. Kalau baca firman, amin. Gitu doang. Dipersoalkan setiap yang dibaca itu. Pilihan itu ada di depan kita loh. Ketika kita baca firman ini, kita punya pilihan. Mau menjadi musuh Allah atau sahabat Allah. Kalau jadi sahabat Allah, jangan cinta dunia. Pilihan di tangan kita loh. Jangan bilang nasib, bukan. Pilihan di tangan kita. Mau jadi sahabat dunia atau sahabat Allah. Ya, amin. Sahabat dunia apa Pak maksudnya sahabat dunia? Enggak cinta Tuhan. Apa misalnya? Kedagingan. Kalau manusia kedagingan, dia cinta siapa? Cinta Tuhan atau cinta dirinya sendiri? Cinta dirinya sendiri. Apa itu kedagingan?
Soal makan minum. Makan nggak benar, minum nggak benar. Soal apa lagi? Soal seks. Selingkuh. Fisik, sana sini. Poligami. Itu nggak benar itu. Kedagingan. Apalagi? Kesombongan. Kesombongan, keangkuhan. Apalagi? Dan lain-lain. Ditambahkan sendiri. Apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti kedagingan. Ada amin? Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi manusia bisa menolak Tuhan enggak? Ternyata bisa. Jangan bilang manusia ditentukan selamat. Bukan. Salahmu sendiri. Tuhan datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolaknya. Ayatnya jelas, nggak mau ngerti. Nggak cinta Tuhan itu namanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Pilihan di tangan kita. Kita mau milih menerima atau tidak menerima. Hidup ini pilihan loh. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Tapi setiap pilihan ada akibatnya. Barang siapa menabur, dia menuai. Menuai. Semua ada akibatnya. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, gak usah dibaca karena panjang, dicatat saja. Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Sudah tahu mempelainya mau datang. Harus mempersiapkan minyak. Sebagian mempersiapkan baik-baik, sebagian tidak, bahkan ketiduran. Yang mempersiapkan minyak siapa? Kita, bukan Tuhan. Siapkan minyakmu, mempelai mau datang. Pilihan di tangan kita. Mempersiapkan minyak atau teledor. Mau hidup berjaga-jaga atau hidup suka-suka sendiri. Pilihan di tangan kita. Jangan bilang kalau jatuh dalam dosa, ya nasib. Itu bukan nasib. Itu pilihan sesadar-sadarnya. Pak, aku khilaf, Pak. Kemarin nyeleweng. Itu bukan khilaf, itu sadar 200%. Ada orang nyeleweng, gak sadar aku pingsan. Kan gak ada. Itu sengaja kan? Benar gak saya ngomong? Iya kan? Jadi hati-hati, hidup ini pilihan. Setiap kita baca firman, itu pilihan melulu. Ayo, kamu udah dengar firman ini, kau milih apa? Gitu. Pilihan semua. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Di rumah juga nanti bacanya. Itu tentang perumpamaan tentang uang mina. Hal kerajaan surga seperti tuan yang bepergian jauh. Dipanggilnya hamba-hambanya. Dikasih uang 10 mina. Dikasih modal maksudnya. Itu perumpamaan ya. Jangan dipikir, oh disuruh dagang ya sama Tuhan ya. Itu perumpamaan. Ketika tuannya pulang ditanyanya, modal itu kau apakan, hambaku? Kalau hamba yang baik, kuusahakan Tuhan. Ada hasilnya. Kalau hamba yang jahat, gak ku apa-apakan Tuhan. Hamba yang jahat. Kita mau pilih jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Pilihan. Mau mempersembahkan hidup untuk Tuhan? Uang mina itu, apa yang ada pada kita maksudnya? Atau tidak? Mau hidup aktif untuk Tuhan atau malas, pasif? Mau hidup bagi Tuhan, iya Tuhan, kulakukan semua kehendak-Mu. Atau aku sudah selamat, udah Kristen, sudah selamat. Ayo. Pilihan di tangan kita. Yuk mengeraskan hati terserah. Banyak orang mengeraskan hati loh, dikasih tahu,
Enggak, itu Tuhan yang menggerakkan hidup kita, Pak. Oh, ya terserah situ. Hidup ini sebenarnya positioning. Bapak Ibu mengerti positioning enggak ya? Kalau orang marketing mengerti. Positioning, bagaimana memposisikan diri di hadapan Tuhan. Sebagai sahabat atau sebagai musuh Allah. Positioning, taruh diri kita. Orang yang mengerti kebenaran, dia akan memposisikan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada orang yang kalau ketemu Tuhan, Tuhanku kaya raya, aku bisa minta apa saja. Dia sedang memposisikan diri sebagai manusia semacam itu. Kalau aku butuh apa-apa, aku klaim saja janjinya. Kalau aku mau makan yang sembarangan, lemak babi, kepala babi, kutumpangi tangan saja dalam nama Yesus. Netralkan kolesterol yang ada. Itu pilihan loh. Itu dia memposisikan diri, dia pikir anak Allah seperti itu. Dia pikir. Memuaskan kedagingannya dengan pakai nama Yesus. Akibatnya mati muda, jantung mampet. Memangnya kalau berdoa begitu lalu dikabulkan sama Tuhan, kolesterolnya pergi gitu. Sementara kalau orang sudah dewasa memposisikan dirinya, beda lagi. Yang sana anak yang klaim-klaim janji, yang minta melulu ke orang tuanya. Kalau sudah dewasa beda lagi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Beda kan? Beda gak? Maaf ya Bapak Ibu, ini bukan sedang menyalahkan siapapun atau menyerang siapapun. Ini kebenaran, tolong diterima dengan baik. Kecuali kau mengeraskan hati, terserah. Kan banyak orang yang sukanya kiranya daerahku diperluas. Doa Yabes kan? Beda banget kan? Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu. Ini pilihan loh Bapak Ibu. Ya, pilihan. Dari kesukaan lagunya aja kita juga sudah tahu posisinya dia itu sebagai apa. Dia memandang dirinya sebagai apa. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa, selesai akhirnya. Orang yang dewasa mau menyelesaikan tugas Bapa. Udah gak minta-minta begitu. Tuhan gak perlu diminta. Dia Bapa yang baik, dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Jangan jadi bayi terus begitu. Memalukan, gak jadi berkat bagi dunia. Orang dunia lihat orang Kristen aneh-aneh gitu ya. Gak jadi berkat. Ayo dewasa semuanya. Orang yang dewasa itu fokusnya menyenangkan Tuhan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Posisikan diri kita, aku mau bersama Tuhan dalam perjuangan Tuhan. Ada amin gak? Hidup ini hanya satu, berjuang untuk Tuhan.
Hidup untuk diri sendiri. Kata Alkitab itu orang yang bodoh itu. Orang kaya yang bodoh, yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang kaya yang bijaksana, dia menggunakan mamonnya yang tidak jujur untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin. Siapapun kita diberi uang mina. Ada yang bentuknya kekayaan, ada yang bentuknya kepandaian, ada yang bentuknya macam-macam. Persembahkan itu semua untuk Tuhan. Kalau enggak, hidup ini sia-sia. Sesukses apapun seseorang, begitu-begitu aja. Sekaya apapun seseorang, begitu-begitu aja. Ada orang kaya makannya 10 piring? Enggak ada, tetap 1 piring. Atau bahkan setengah piring. Karena sudah enggak boleh makan macam-macam kan. Hidup ini mau diarahkan kemana? Pilihan. Mau jadi orang kaya yang seperti apa? Mau jadi orang kalau sudah miskin seperti apa? Gak ada masalah mau kaya miskin. Tapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, itulah tujuan hidup ini. Amin. Itu yang penting. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan. Mau jadi orang yang menerima Tuhan atau menolak. Mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Anak di sini huios, sering dengar ya, huios. Anak yang taat, anak yang baik, anak sah. Ayat berikutnya yang gak enak. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Lagi-lagi bahasa Indonesia diperhalus, anak-anak gampang. Kalau bahasa Inggrisnya mengerikan, bastard. Bastard itu anak haram. Justru orang yang dikasihi Tuhan, dihajar Tuhan. Dihajar itu bukan dipukul supaya mati, bukan. Dihajar itu dididik dengan keras. Supaya jadi anak Allah yang tinggi. Karakternya karakter seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang suka hidup gampang, gampang-gampangan gitu. Anak gampang kata Tuhan. Gak mau dididik karakternya. Jadi Kristen supaya tokonya laris. Ya kalau baru bertobat boleh. Tapi kalau sudah 10 tahun, supaya tokoku laris Pak. Loh 10 tahun gak laris-laris. Ini gak benar loh kekristenan yang begini-begini ini. Hidup ini pilihan. Jangan dialihkan ke tempat lain. Ke gereja itu gak boleh punya fokus yang lain. Harus disadarkan hidup ini pilihan. Jangan kalau ke gereja fokusnya kesembuhan. Kesembuhan. Puluhan tahun ngomongnya kesembuhan terus. Udah gitu gak sembuh-sembuh lagi lu. Kesembuhan fisik lagi yang dipentingkan. Sesat bener dia. Boleh, siapa sih yang gak mau sembuh? Boleh. Tapi bukan itu fokusnya. Ada amin gak ini? Tahun ini adalah tahun kesembuhan saudara. Tahun depan ngomongnya gini. Tahun ini adalah tahun yang lebih sembuh lagi saudara. Tahun depannya lagi, tahun ini tahun triple kesembuhan saudara. Main-main soal kalimat, dia pikir marketing apa gereja itu? Ngerti maksud saya gak? Kesembuhan itu setiap saat, yang terutama sembuhkan kesesatanmu, sembuhkan jiwamu. Sebab kalau kita sakit, mungkin kita gak sembuh lagi. Kenapa? Karena mau dipanggil Tuhan. Masa mau dipanggil Tuhan? Gak mau Tuhan, aku mau sembuh. Loh katanya kau cinta aku. Tapi kalau gak dipanggil Tuhan, jangan pulang. Banyak orang mau buru-buru pulang. Ya, makan durian segerobak. Mau buru-buru pulang kau. Gak bertanggung jawab itu. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tubuhmu bait Allah. Memangnya mulut ini punya kita apa? Lagi pula enaknya cuma segini kan kalau makan itu. Enaknya segini, sakitnya dalamnya hancur.
Kok nggak bisa menahan diri ya, kedagingan benar. Bertobat lagi Bapak Ibu, mulai dari hal kecil. Pilihan. Nggak bisa Pak, saya kalau lihat durian nggak bisa nahan. Durian aja nggak bisa nahan. Gitu ngomong kebenaran firman. Bukan nggak boleh makan, boleh. Tapi sedikit saja ya. Kalau saya ngajarin ya, makan aja gitu. Tapi jangan ditelan. Anggap aja permen gitu, tapi jangan ditelan. Enggak lah, ditelan boleh, 1-2 boleh. Tapi jangan segerobak. Iya enggak? Benar ya? Tubuhmu bait Allah. Bukan untuk makanan, bukan untuk selingkuh, tapi untuk Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata siapa ini? Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau ada orang gak taat firman ini, dia melawan Tuhan Yesus. Di luar sana banyak orang melawan Tuhan Yesus. Dia lebih mendengarkan tokoh-tokoh teolog. Dia mendengar si bapak ini, bapak itu. Firman-Nya Tuhan Yesus ngomong, kalau kau tidak pikul salibmu sendiri, kau gak bisa jadi murid. Ketika kita baca firman ini, pilihan lagi di depan kita. Mau jadi murid apa enggak? Kalau mau jadi murid, pikul salibmu. Setiap kita dikasih salib oleh Tuhan. Maksudnya apa Pak salib? Matikan manusia lamamu, salibkan manusia lamamu. Jangan hidup seperti orang yang belum bertobat dulu. Sudah bertobat bedanya cuma hari Minggu ke gereja. Selebihnya sama saja. Kok nggak bisa jadi murid? Nggak niat sih. Itu kira-kira. Ada amin nggak ini? Banyak orang kalau mendengarkan firman itu ya, kayaknya untuk hiburan gitu. Padahal firman ini bukan hanya untuk hiburan. Firman ini untuk dipraktekkan. Ada lagu lama ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Bukan Taurat, zamannya udah firman ini. Firman Tuhan dan yang ya kan, merenungkan kan? Dan yang melamunkannya siang dan malam. Ngelamun. Dan yang melakukannya siang dan malam. Ada amin? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu jangan gagal. Hidup ini harus berhasil. Tapi bukan untuk diri sendiri, untuk Tuhan. Bapak Ibu jangan salah mengerti ya. Kalau Pak Heras sering mengatakan, kita harus mati saudara. Itu bukan disuruh frustasi. Jangan salah ngerti ya. Aku mau mati aja kalau gitu. Matikan manusia lamamu, itu maksudnya. Bukan manusia barunya yang dimatikan, manusia lama. Matikan manusia lamamu. Hidup yang sukses untuk Tuhan tapi. Persembahkan kesuksesannya untuk Tuhan. Gak pernah ada teologi yang gagal aja kau menderita untuk Tuhan. Itu bukan menderita untuk Tuhan, gagal itu kesalahan diri sendiri. Yang dimaksud menderita bagi Tuhan itu memikul beban orang-orang yang butuh kita tolong. Kita harus menjadi penolong. Dunia ini butuh penolong-penolong dari surga. Selamatkan banyak jiwa, tapi diri sendiri harus jadi teladan. Jangan ngomong tok. Banyak orang ngomong tok. Banyak orang teoritis. Ayatnya ini Pak, ayatnya ini. Tapi kelakuannya di medsos ngomong, nulis sembarangan. Ingat, kita harus mengeluarkan berkat dari mulut kita. Ada amin ya.
Mulai hari ini kita belajar yuk. Waktu mau ngomong sesuatu dipikir dulu. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jangan ngomong dulu, dias baru mikir. Tadi menyenangkan hati Tuhan gak ya? Telat. Sudah ngomong baru mikir. Mikir dulu, baru ngomong. Mikir dulu, baru berbuat. Sebab itu kita yang milih. Hidup ini pilihan. Ya. Mau jadi murid Tuhan atau tidak, pilihan di tangan kita. Pikul salib, kata Tuhan. Kalau kau tidak lepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Kalau orang sampai pelit, gak bisa jadi murid Tuhan. Ayo bertobat yang pelit-pelit. Yang boros juga harus bertobat, sebab tidak boleh boros juga. Jadi gimana ya Pak? Pelit gak boleh, boros gak boleh. Bingung aku Pak. Ya kalau bingung diem aja. Maksudnya uang kita apapun jangan pelit, bagi berkat ke orang yang membutuhkan. Ada amin? Gak boleh boros buat diri sendiri. Kalau diri sendiri aja borosnya minta ampun. Saudara minta tolong gak ditolongin. Alasannya macam-macam. Udah aku kasih ke gereja 1/10. Alasan itu mah. Manusia itu kalau cari alasan pinter banget. Gak tahu sekolah di mana itu. Kita punya pilihan untuk mencintai Tuhan atau tidak. Kita baca Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau orang gak mengasihi Tuhan Yesus, Bapaknya bukan Bapak di surga. Itu maksud ayat ini. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala itu seluruh. Seluruh perintahku. Bukan sebagian loh, seluruhnya. Hari ini banyak orang gak cinta Tuhan. Kenapa? Gak melakukan. Jangankan melakukan, mengerti saja tidak. Yang jahat itu gereja yang ngajarin firman yang salah. Itu jahat sekali, menjerumuskan. Itu menjerumuskan loh. Kasih 1/10. Nanti dibalas Tuhan 30, 60, 100 kali. Bahkan berapapun kau minta dikasih Tuhan. Tuhan itu kaya raya loh. Itu ajaran opo itu. Gak ada firman Tuhannya. Ayatnya pun gak ada, saya kasih tahu. Bapak Ibu ke gereja mau berubah apa enggak? Kalau mau berubah harus firman yang benar sesuai Alkitab. Harus Alkitabiah. Kalau enggak berubah. Buat apa sih di gereja lucu-lucuan, seneng-senengan gitu. Ya kita juga seneng sih lucu-lucuan. Tapi kalau yang diajarkan salah, sesat. Ngerti gak? Mau lucu boleh. Tapi firmannya harus benar. Ya, mestinya sih begitu. Banyak orang ya, ada teologi yang mengatakan gini, kalau kita sudah dipilihnya, kita pasti selamat. Siapa bilang umat pilihan Tuhan bisa binasa gak? Umat pilihan Tuhan bisa binasa gak? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Jangan dirubah-rubah ayat itu. Umatku itu siapa? Umat pilihan. Tidak mengenal. Hosea 4 ayat 6. Kenapa tidak mengenal? Karena kamu yang menolak. Menolak belajar maksudnya. Karena kamu menolak, aku menolak kamu dan anak-anakmu. Manusia yang menolak. Tuhan tidak pernah menolak. Manusia yang menolak duluan. Tuhan tolak akhirnya. Tuhan tidak pernah mengeraskan hati seseorang yang berusaha baik dikeraskan Tuhan. Gak pernah. Memang orangnya sudah jahat. Firaun jahat. Sekalian dikeraskan biar binasa. Hukuman itu sebenarnya. Itu jelas loh konteksnya. Kok Firaun dikeraskan? Firaun memang sudah keras, maka dikeraskan supaya sekalian binasa. Karena gak mau bertobat maksudnya. Sama siapapun kita kalau gak mau bertobat, dikeraskan sekalian hatinya, mati. Binasa. Tapi kalau orang mau bertobat, sekeras apapun hatimu,
akan menjadi lunak di hadapan Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Itu darah Yesus luar biasa. Tapi nggak boleh diartikan mistik. Tuhan mati di kayu salib, lalu kita selamat. Kipas-kipas, males-malesan, gitu. Saya heran loh. Banyak orang itu ya, pendidikannya tinggi, teologi, pendeta, tapi nggak ngerti hal sederhana. Ngomongnya gitu terus. Kita itu nggak usah berusaha, Pak. Sudah semua digerakkan oleh Tuhan. Waduh, bahaya ini ajaran ini. Kita harus strict pada Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Siapapun manusianya bisa salah. Ada amin? Kita buktikan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang membangkitkan Yesus siapa? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Oleh siapa? Roh dia. Roh Bapa maksudnya. Roh Allah. Roh Kudus. Gitu lah baca. Jangan buru-buru. Diam di dalam kamu. Kalau roh itu yang bangkitin Yesus dulu itu diam di dalam kamu. Roh Kudus diam dalam diri kita. Maka Roh Kudus itu, ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi kita nanti juga dibangkitkan oleh Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Luar biasa enggak ini? Makanya Tuhan Yesus disebut yang sulung. Kita diberi karunia sulung roh. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Jangan seperti setan. Pilihan di tangan kita mau seperti siapa. Kalau orang mendengar ajaran yang salah, hidupnya salah. Bukti aja, bukti. Belajar firman supaya menjadi seperti Kristus. Enggak ada orang selamat tanpa firman Tuhan. Enggak ada orang selamat tanpa Alkitab. Enggak ada. Sebab Alkitab ini, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata Alkitab. Amin. Siapapun kita bertobat sore ini. Setiap kali kita mendapat suatu masalah atau baca firman, kita dihadapkan pada satu pilihan. Tadi ayat 11 ya, kita lanjutkan. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Saya mau mengingatkan saudara, Bapak Ibu, bahwa kita semua punya hutang. Gak pernah Pak saya ngutang. Ya hari ini dikasih tahu. Kita semua ngutang termasuk saya. Jadi semua kita berhutang. Hutang apa Pak? Bukan hutang uang. Baca firman ini. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita berhutang sama dia. Hutangnya apa? Jangan ngomong begini, Kristus mati di kayu salib cuma-cuma. Ya cuma-cuma ketika kita ditebus cuma-cuma. Setelah itu firman Tuhan, kamu berhutang loh ya. Kamu sudah ditebus, kau jadi miliknya. Kau bukan milikmu sendiri, kau milik Tuhan. Jadi kau berhutang sama dia. Hutang apa? Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Ayat berikutnya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Artinya kita berhutang, supaya kita hidup menurut roh. Supaya kita hidup benar. Jangan sudah ditebus, hidupnya nggak benar, nggak bayar hutang itu namanya. Ngajarin di gereja, sebenarnya Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Klaim saja janjinya. Rusak nggak itu ajaran-ajaran begitu? Dari dulu salah oke, tapi zaman now, zaman sekarang masih salah juga. Kau menyesatkan banyak jiwa loh. Itu yang konteks nabi palsu di Alkitab itu. Itu bukan nabi palsu yang aneh-aneh. Setiap orang yang mengabarkan firman yang salah, itu nabi palsu. Yang menyelamatkan, yang menyesatkan domba-dombaku, itu nabi palsu. Kalau gitu banyak Pak nabi palsu zaman ini. Ya pikir aja sendiri, no comment. Jadi setiap saat kita harus memposisikan diri. Hidup ini positioning. Memposisikan diri sebagai apa kita.
Kalau kita panggil dia Bapak, artinya kita memposisikan diri sebagai anak. Kalau kita anak, haruslah kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan gimana Pak maksudnya? Ketakutan, takut berbuat dosa. Bukan ketakutan apa, takut berbuat dosa. Maksudnya itu, kalau kita panggil dia Bapak. Kalau kita panggil dia guru, artinya kita murid. Seorang murid, pikul salib. Lepaskan segala milikmu. Ikut aku, belajar. Tetap di dalam firman. Jangan di dalam firmannya itu kalau hari Minggu tok. Kalau hari Minggu, di dalam firman Pak. Hari lain, hari Senin Pak. Hari ini harinya Tuhan, kalau hari Minggu tok. Kalah sama anak kecil aja. Setiap hari harinya Tuhan. Aduh, kalau kita hidup ya, hidup ini pendek dan cuma sekali. Berapa kali khotbah mesti mengulang-ulang. Sebenarnya khotbah itu intinya kan supaya kita semua selamat. Supaya kita semua karakternya berubah. Ada amin gak? Kadang-kadang ya, kalau kita sudah capek itu ya. Aduh Tuhan, kok banyak ajaran yang gak benar ya Tuhan ya. Ada ajaran yang orientasinya bukan langit baru, bumi baru. Langit lama, bumi lama. Iya serius. Dia bilang langit baru, bumi baru itu gak ada kata dia. Transformasi itu terjadinya di langit bumi yang sekarang. Jadi kalau Alkitab ngomong langit baru, bumi baru maksudnya ya ini Pak nanti jadi baru. Direnovasi. Maksudnya gitu. Padahal Tuhan ngomong aku pergi menyediakan tempat. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Iya kan? Itu artinya kita itu jangan salah pilih. Nggak boleh salah pilih. Hidup kita jadi salah. Sebab manusia hidup digerakkan oleh apa yang dia percayai. Kalau kesehatan, you are what you eat. Kalau kebenaran, you are what you listen. You are what you adopt. Apa yang kau adopsi di pikiran itu dia yang menguasai hidup seseorang. Kita harus mengadopsi kebenaran. Amin ya. Kita itu ya, sering sekali khotbah udah ngotot-ngotot gitu ya. Terus, aduh Tuhan, kenapa ya kita itu maksudnya baik kok orang tetap gak mau berubah ya Tuhan. Iya bingung. Tuhan aja dulu ditolak. Paling kalau lagi suntuk gitu ya. Kalau lagi suntuk gitu nyanyi lagu tadi itu. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Ada orang yang ngomong begini loh, kita nyanyi ini. Pak lagunya kok serem gitu ya Pak? Ya memang serem. Ketika Tuhan Yesus datang, itu serem loh. Dunia semakin kelam. Ada apa ini langit tiba-tiba begini? Memangnya terus langitnya cerah. Pasti terjadi sesuatu. Tapi orang-orang saleh Tuhan, yang selama hidupnya memilih yang benar, apapun bayarannya, dia justru menantikan hari itu. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba.
Ada orang yang kalau dengar ini ngomong begini, jangan dulu Tuhan, jangan datang dulu. Aku belum nikah Tuhan. Loh kok belum nikah gimana sih? Mendingan Tuhan datang lebih enak. Banyak orang nikah juga salah pilih. Bener gak? Salah pilih. Ada ibu-ibu yang gini, gua salah pilih. Gua salah pilih. Saya mau kasih tahu ya ibu-ibu ya, kalau salah pilih, tetap nggak boleh tuker tambah. Iya Pak, ada loh banyak ibu-ibu ngomong sama saya, Pak suamiku itu ya Pak, dulu belum nikah, halus orangnya, halus sekali. Sekarang Pak, makin lama makin kasar sama saya. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya Pak. Hari ini bertobat lagi. Pilihan di tangan kita, mau kasar atau enggak sama istri. Mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Bertobat suami-suami yang kasar sama istrinya. Bertobat istri-istri yang cerewet banget sama suaminya. Karena ada suami-suami yang itu curhat juga sama saya. Pak saya itu udah diem Pak. Diam diomelin. Lu diajak ngomong gak punya mulut. Kalau saya jawab, salah juga jawabnya. Jadi saya harus gimana ya Pak? Ya, bawa sini istrimu. Kita konseling sama-sama deh. Nasi sudah jadi bubur. Gak bisa dikembaliin. Dimakan aja buburnya. Ya kan? Wah, bubur juga enak kalau dikasih ayam, sayur, sambal roa. Kasih apa lagi ya? Macam-macam jadi bubur Manado. Enak, sehat. Sama, pasangan aku salah pilih Pak. Dua-duanya bertobat. Ke depan, yang lama sudah berlalu. Di dalam Kristus yang baru sudah tiba. Ada amin gak ini? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kecuali manusianya yang menolak. Kalau manusianya menolak, gak ada solusinya. Karena Tuhan tidak memaksa. Tapi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan mau kita semua pulang ke rumah Bapa. Amin. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu orang yang aneh, itu begini ceritanya. Kita hidup di zaman sekarang, menuju masa depan ada nisan, di mana kita dipanggil pulang. Tinggal berapa lama ini? Di sini ada kekekalan. Kekekalan ada dua, ke langit baru, bumi baru, atau ke neraka. Pilihannya kan begini. Ini menentukan bertobat atau tidak. Di belakang kita ada Tuhan Yesus pernah mati 2000 tahun yang lalu. Banyak orang itu pikirannya salah. Dia pikir begini, Tuhan Yesus mati kita sudah selamat. Padahal Tuhan ngomong, aku mati buat kamu, kamu berhutang. Supaya kamu hidup menurut roh. Bukan hidup menurut daging. Perhatikan baik-baik. Masa depan belum ditulis. Masa depan kita belum ditulis. Kitalah yang harus menulisnya bersama Roh Kudus. Menyucikan diri, menguduskan diri. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu intinya. Hidup kita tinggal berapa? Ini intinya, kita harus menguduskan diri. Hidup ini pilihan. Berbahagialah orang-orang yang mau hidup kudus. Tapi orang yang tidak mau hidup kudus akan menanggung akibatnya. Secanggih apapun seseorang hidup, kalau dia mati dia takut biasanya. Makanya Bapak Ibu yang bertobat itu jangan pikiran tok. Banyak orang yang bertobat pikirannya tok. Aku sudah beriman Pak, sudah percaya sama Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Itu kan pikiranmu. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari pikiran saja. Manusia terdiri dari pikiran, perasaan, dan roh. Semuanya harus bertobat. Perasaannya bertobat enggak? Itu kalau disederhanakan,
karakternya berubah nggak? Kalau karakter nggak berubah, omong kosong semuanya, teori-teori teologi itu. Siapapun orangnya. Yang penting itu ketika kita menutup mata, apakah kita didapatinya berkenan? Itu yang paling penting. Gak usah pakai teori macam-macam. Hiduplah kudus sebab aku kudus. Makanya sekarang hidup kita punya kesempatan satu-satunya. Mungkin ini panggilan terakhir. Kita nggak tahu kan setahun lagi kita masih bertemu apa enggak. Orang bisa mati mendadak. Kita nggak tahu loh. Kalau bisa ketemu lagi ya kita kyonghi lagi. Tiap tahun ngulang-ngulang gitu aja. Nggak ada yang baru sebenarnya. Tahunnya baru tapi sebenarnya nggak baru juga. Iya kan? Mulai sekarang pulang dari sini. Hidup ini menarik. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam diri kita. Bukan menariknya karena dunia ini indah. Bukan. Dunia ini semu. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Ada amin ya. Khotbah ini mengingatkan kita bahwa hidup ini pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Barang siapa menabur, dia menuai. Udah deh, daripada aneh-aneh ya. Bapak Ibu itu fokus saja. Hidup ini cuma sekali. Mari kita fokus. Mari kita fokus. Udah mau nyari apa lagi sih hidup ini? Mari kita fokus yang benar. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bapak Ibu, kesempatan ini mungkin kesempatan terakhir kita. Mungkin ini panggilan terakhir. Sudahlah, kita bertobat saja. Sudah jangan sombong. Kita lupakan kesalahan semua orang. Kita lupakan kesalahan kita di masa lalu, kesalahan istri-istri kita, suami-suami kita, anak kita, orang tua kita. Bahkan orang lain yang bersalah kepada kita. Udah kita lupakan saja. Fokus saja, bersihkan hati. Ya. Bersihkan hati. Kesempatan terakhir.